Lama tak ada kabar, politisi Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, Sahroni juga memberikan pesan khusus pada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. 2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara mabuk, seorang pengendara mobil menabrak warga dan menyeret korban setengah kilometer lebih hingga tewas. Akibat ulah sang sopir, warga menghajar sang sopir dan merusak mobilnya. Kendaraan Sidecar yang dilingkari merah ini merupakan pelaku tabrak lari yang menabrak seorang pengendara mobil lain yang sedang ganti ban. Bahkan korban terseret sejauh 600 meter. Pasca kejadian, sopir yang menabrak ini diketahui mabuk dan langsung dikeroyok oleh massa pengguna jalan di wilayah Desa Tlogo, Kabupaten Blitar. Pihak Polres Blitar langsung menangkap pelaku berusia 43 tahun warga desa Ngeni yang saat ini masih dalam penanganan petugas. Diduga tersangka ini kami juga menduga dalam keadaan mabuk, ya. Kemudian ditemukan juga di dalam kendaraan mobilnya yang kita duga juga satu botol alkohol jenis arak. Saat ini kasus kecelakaan yang menewaskan seorang guru warga Kecamatan Srenget tersebut tengah didalami unit Laka Lantas Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pesta miras berujung maut terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. 4 orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa. Dari keterangan kepolisian, saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 18 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk mengamankan barang bukti yang diduga miras kadaluarsa. Ada sekitar 22 orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk sampai sekarang ini banyak 4 orang. Sementara itu, polisi terus mengejar 2 orang yang diduga memberikan miras kepada korban. Kasus ini menambah panjang daftar korban akibat minuman keras oplosan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan narkoba yang dibawa dari Malaysia menggunakan kapal di perairan Asahan, Sumatera Utara. 18 kg sabu dan 7.000 butir pil ekstasi turut disita. Tim Sat Narkoba Polres Asahan memberhentikan sebuah kapal yang diduga membawa narkoba dari negeri jiran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. 3 orang anak buah kapal langsung diamankan petugas. Dari hasil penggeledahan isi kapal, turut ditemukan 1 buah karung dan tas berisikan narkotika. 18 bungkus diduga sabu seberat 18 kg, 7.000 butir pil ekstasi dan pil Happy Five berhasil disita.
Pelaku mengaku barang tersebut dijemput dari Malaysia dan diberi upah Rp1 juta untuk 1 kilogramnya. Pemeriksaan kapal terdapat 18 bungkus yang diduga sabu dan 7.000 butir yang diduga ekstasi. Terus Happy Five kurang lebih 3.000, dihitung ada sekitar 30 bungkus. Masyarakat yang percaya bisa datang dari Malaysia. Petugas akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba tersebut. Yang pelaku kini dibawa ke Mapolres Asahan guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Sulil Amri, iNews melaporkan. Terpergok melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur seorang lansia di amuk warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun mengamankan kaku dari kerumunan warga. Seorang kakek berinisial IL, 75 tahun, diamuk warga setelah kepergok melecehkan anak berusia 9 tahun di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mendapatkan laporan, polisi segera menuju ke lokasi kejadian dan berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan paman korban, saat itu korban berjalan seorang diri di sebuah lorong usai pulang mengaji. Pelaku lalu mendekati korban dan tiba-tiba menarik korban ke belakang sebuah mobil dan melecehkan korban. Seorang warga berhasil mencegah aksi pelaku yang melihat korban ditarik oleh pelaku. Usai diamankan ke Polsek, warga sekitar merasa lega dengan penangkapan pelaku lantaran dugaan kuat aksi pelaku adalah aksi yang kedua kalinya. Di mana sebelumnya beberapa bulan lalu pelaku juga sempat melakukan aksi serupa namun berhasil dicegah oleh warga. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan polisi dari Polsek Panakukang melimpahkan kasus ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Kota Makassar. Viral, seorang pengemudi ojol luka-luka akibat penganiayaan anggota TNI di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Korban menderita patah tulang hidung. Inilah rekaman video amatir saat seorang pengemudi ojek online terlibat cekcok dengan pengemudi mobil yang merupakan oknum anggota TNI di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan penganiayaan terhadap pengemudi ojol yang mengakibatkan korban menderita patah tulang hidung. Usai kejadian, beberapa komunitas ojek online sempat melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tak hanya di situ, para pengemudi ojek online juga mendatangi Pomdam Tanjung Pura untuk melaporkan kejadian ini. Atas insiden ini, Wakapendam 12 Tanjung Pura, Letkol Infantri Agung W. Palupi, segera menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan anak buahnya. Ia juga berjanji jika kasus ini akan ditindaklanjuti dan pelaku akan disidang melalui persidangan militer. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini.